Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan konseling diabetes mellitus. Saya Cici Nurfala sebagai apoteker dan Saya Aresta Fadila sebagai pasien. Selamat menonton. Permisi. Selamat datang di Apotek Barkah, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Cici Nurfala selaku apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kemarin dirawat Mbak di rumah sakit. Terus saya dikasih resep sama dokter. Nah saya mau nebus resepnya. Baik, Bu. Boleh saya lihat resepnya terlebih dahulu? Ayo. Ini Baik. Sebelumnya Ibu dirawat berapa hari ya, Bu? 5 hari Mbak. Oh, 5 hari. Setelah dirawat 5 hari, sebelumnya Ibu mengalami keluhan apa saja? Saya tuh ngalamin keseringan haus, terus juga keseringan buang air kecil, dan luka yang saya alamin itu lama sembuhnya Mbak. Oh, penyembuhannya lama. Iya. Maaf, sebelumnya apakah Ibu pernah mengkonsumsi alkohol atau merokok? Oh tidak Mbak. Baik, Bu, dari resep yang saya terima dari Ibu, di sini yang pertama obatnya itu ada glibenclamid, itu untuk menurunkan kadar gula atau diabetes Ibu, dan di sini ada simvastatin, itu untuk menurunkan kolesterol, dan ada lisinopril, di sini tuh dia tuh untuk menurunkan tekanan darah, dan yang terakhir itu ada lantus, Bu, dia tuh untuk meningkatkan insulin, karena di riwayat penyakit Ibu itu kan ada diabetes mellitus tipe 2. Baik, Bu, setelah Ibu dapat resep kemarin, apakah ada pesan dari dokter, Bu? Pesannya sesuai dengan penyakit saya Mbak. Kalau aturan pakai atau sebagainya dijelaskan tidak, Bu? Dijelaskan. Baik, Bu, setelah saya baca resep dari Ibu dengan Ibu Eca, Ya. umurnya 45 tahun ya, Bu? Iya. Baik, alamat rumahnya di mana, Ibu? Tolong sebutkan. Jalan Barkah, Jalan Barkah, RT 6, RW 3, RT 6 RW 3, nomor 25, nomor 25. Lokasinya di mana, Ibu? di daerah Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Baik, Bu, saya ambilkan obatnya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu, sesuai dengan resep yang Ibu berikan, di sini terdapat 4 macam obat. Nah, ini obatnya sudah saya ambilkan, Bu. Yang pertama itu ada glibenclamid, yang kedua itu ada simvastatin, yang ketiga itu ada lisinopril, dan yang terakhir itu ada lantus, Bu. Dari keempat macam obat ini, apakah Ibu masih mengingat apa saja yang disampaikan oleh dokter terkait cara penggunaan obatnya? Saya kemarin sih masih ingat Mbak, cuma kayak masih agak ragu gitu, bisa tolong jelaskan lagi? Oh, baik, Bu. Baik, Bu, apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak Mbak. Apakah pernah memiliki riwayat alergi obat? Tidak. Baik, Bu, saya akan mengulangi penjelasan penggunaan obatnya. Yang pertama ini ada glibenclamid. Penggunaannya itu 2 kali sehari, bisa diminum setelah makan ataupun sebelum makan. Nah, penyimpanannya itu di wadah tertutup rapat atau di kotak obat ya, Bu, dan terhindar dari cahaya matahari. Lalu efek sampingnya biasanya tuh Ibu tuh mual muntah, Ibu sulit BAB, dan juga ada peningkatan nafsu makan, jadi Ibu akan sering makan. Lalu obat kedua ini ada simvastatin, Bu. Simvastatin itu sebagai obat kolesterol. Nah, cara penggunaannya 1 kali sehari pada malam hari setelah makan. Lalu untuk efek sampingnya biasanya tuh kayak nyeri-nyeri gitu, Bu, sendinya kayak sakit gitu. Nah, terus abis itu penyimpanannya itu di wadah tertutup rapat atau di kotak obat ya, Bu, dan terhindar dari cahaya. Obat ketiga itu ada lisinopril, Bu. Dia tuh untuk menurunkan tekanan darah. Kan tadi di riwayat penyakit Ibu ada hipertensi. Nah, penggunaannya itu 1 kali sehari juga, Bu. Nah, sudah makan ataupun sebelum makan. Nah, di sini ada obat terakhir, Bu. Namanya obat lantus, Bu. Bentuknya seperti pulpen. Tapi ini cara penggunaannya itu disuntikan di bagian yang berlemak. Nah, terus apakah Ibu sudah dijelaskan belum cara penggunaan lantus yang baik? Cuma dikasih tahu disuntikan di bagian lengan atas. Baik, Bu, saya akan jelaskan ulang ya. Jadi penggunaan lantus, cara penyimpanannya itu di kulkas ya, Bu, bukan di freezer. Nah, terus setelah Ibu ambil dari kulkas, nanti Ibu putar seperti ini. Lalu Ibu buka seperti ini. Nah, setelah dibuka, Ibu masukkan jarum suntiknya. Nah, kalau sudah dimasukkan jarum suntiknya, Ibu pencet
sampai insulinnya keluar sebelum digunakan. Iya. Nah, kalau sudah keluar insulinnya, berarti alatnya bisa digunakan dengan baik. Oh iya. Untuk ukurannya Mbak? Di ujung sini nanti ada angka dan bisa ibu putar. Di sini tuh ada angka 10, 20, 30. Nah, nanti setelah ibu putar, nah baru ibu bisa suntikan ke bagian yang banyak lemaknya seperti paha, lengan atas, dan perut ya Bu. Lalu untuk penyuntikannya, baik di lengan atas, paha ataupun perut bentuknya seperti ini Bu. Iya. Nah, tapi sebelum disuntikan, ibu bersihkan dulu dengan alkohol. Nah, jika sudah dibersihkan dengan alkohol, baru bisa ibu suntikan. Nah, cara penyuntikannya itu lurus Bu seperti ini, lalu langsung ibu pencet saja. Ya. Nah, setelah semuanya sudah masuk, jangan langsung ibu cabut, tunggu dulu 5-10 detik untuk memastikan insulinnya tidak keluar dan pastikan semua insulinnya masuk ke dalam. Baik Mbak. Baik Bu, setelah digunakan langsung buang aja ya Bu, karena hanya untuk 1 kali penggunaan. Nah, setelah 4 macam obat ini saya jelaskan, apakah ada yang ibu kurang pahami atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada lagi Mbak. Baik Bu, saya meminta waktu ibu untuk mengulangi setiap obat yang saya jelaskan tadi. Baik, di sini ada 4 obatnya. Yang pertama ada glibenclamid, diminum 2 kali sehari sesudah atau sebelum makan. Dan ada simvastatin, diminum 1 kali sehari sesudah makan pada malam hari. Dan ada lisinopril, diminum 1 kali sehari sesudah makan. Dan terakhir ada lantus, 1 kali penggunaan dan penyimpanannya di dalam kulkas, tidak di dalam freezer. Iya benar Bu. Selain itu, ibu juga harus olahraga dan mengurangi makanan yang berlemak agar obatnya bisa bekerja secara optimal. Nah, semua obat ini nanti digunakan 10 hari ke depan ya Bu. Nanti jika ada yang ditanyakan, ibu langsung bisa menghubungi saya. Ya. Baik Bu, ini obatnya. Untuk pembayarannya nanti ibu langsung pas saja ya Bu. Terima kasih atas waktunya, semoga lekas sembuh Bu. Ya, terima kasih Mbak. Iya.